Cahaya pagi menembus jendela ruang kerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Di atas meja, sebuah laporan internal dari Inspektorat Daerah membuat alisnya berkerut. Laporan itu bukan laporan biasa. Ada kejanggalan besar. Aliran dana desa miliaran rupiah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur tiba-tiba menguap tanpa bekas. 5 desa di Kecamatan Banjaranyar, Ciamis, semuanya mengajukan laporan fiktif. Gumam Dedi. Matanya tajam menatap angka-angka yang tak masuk akal. Rincian pembangunan jalan, renovasi balai desa, dan program bantuan sosial, semuanya tampak sempurna di atas kertas. Tapi tak satu pun ada bukti lapangan. Ia tak ingin gegabah, tapi nalurinya sebagai pemimpin rakyat tidak bisa diam. Kita akan turun langsung, tapi jangan beritahu siapapun, ucapnya ke ajudan. Ia merencanakan sidak mendadak, menyamar sebagai warga biasa bersama tim investigasi kecil tanpa seragam. 2 hari kemudian, Dedi muncul di desa Margajaya, mengenakan jaket lusuh dan topi caping. Tak seorang pun mengenalinya saat ia menyusuri jalan desa yang masih berupa tanah becek dan berlubang-lubang. Padahal menurut laporan, jalan itu sudah diaspal setahun lalu dengan dana hampir 1,2 miliar rupiah. "Pak, ini katanya sudah dibangun ya?" tanya Dedi pada seorang pemuda desa. "Dibangun. Sejak saya lahir juga jalannya gini-gini aja, Pak. Paling-paling fotonya aja yang dibagusin buat laporan," jawab pemuda itu sambil tertawa getir. Mata Dedi menajam. Kecurigaan itu berubah menjadi keyakinan. Ia segera menghubungi Kepala Inspektorat dan BPKD. "Saya butuh semua data 5 desa ini. Lengkap. Kita mulai penyelidikan. Ini bukan cuma soal korupsi biasa. Saya curiga ini kerjaan mafia." Yang tak disadarinya, pergerakannya telah dipantau. Seseorang di balik layar dengan jas rapi dan senyum penuh siasat sedang menonton video rekaman drone yang mengintai Dedi dari jauh. "Dia datang lebih cepat dari dugaan," bisik pria itu. "Kita harus bersiap. Permainan sebenarnya baru dimulai." Satu persatu, Kang Dedi dan tim kecilnya mendatangi 5 desa yang disebut dalam laporan. Tapi ketika mereka tiba di desa Mekarsari, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Desa itu nyaris seperti tak berpenghuni. Tidak ada suara anak-anak, tak ada aktivitas warga, bahkan kantor desa tertutup rapat. "Ini aneh," ujar seorang anggota timnya. "Desa lain masih ada warga, tapi di sini seperti desa mati." Dedi berjalan menyusuri jalan utama yang penuh ilalang. Di papan proyek yang mulai lapuk, tertulis, "Pembangunan Jalan Beton Mekarsari tahun anggaran 2024, 3,1 miliar rupiah." Tapi yang mereka lihat hanya jalur sempit dari batu lepas, setengah hancur, dan sebatang pohon tumbang yang dibiarkan menutupi jalan. Tiba-tiba, seorang ibu tua muncul dari balik semak, memandang mereka dengan curiga. "Kalian orang mana? Mau ngapain ke sini?" Dedi mendekat dan menjawab lembut. "Kami dari Bandung, Bu, ingin lihat-lihat desa, katanya sedang berkembang pesat." Ibu itu tertawa sinis. "Berkembang? Hahaha, yang berkembang itu cuma rekening Pak Kades." Mulut Dedi mengatup. Ibu itu lalu mempersilahkan mereka masuk rumahnya. Di sana barulah cerita sebenarnya keluar. "Setiap tahun katanya ada bantuan, tapi kami tidak pernah lihat. Jalan tidak dibangun, bantuan sembako fiktif, balai desa baru juga tak ada. Yang ada Kades beli mobil Fortuner, rumahnya direnovasi 3 tingkat, anaknya kuliah di luar negeri." Dedi mengangguk pelan. Ia tahu skala masalah ini lebih besar dari yang dibayangkan. Saat ia hendak keluar, ajudannya menunjukkan sesuatu di ponselnya. Sebuah video berdurasi 20 detik yang tiba-tiba viral di media sosial. Video itu menampilkan sosok mirip Dedi Mulyadi sedang memasuki rumah warga di desa Margajaya. Di latar suara terdengar narasi penuh sindiran. "Inilah gubernur yang sok membela rakyat tapi diam-diam cari panggung, sandiwara demi konten. Apa benar dia peduli atau hanya ingin viral?" Dedi terdiam. Permainan mereka memulai, bisiknya pelan. Namun yang belum dia ketahui, video itu direkam bukan oleh warga biasa, melainkan oleh tim media bayangan dari salah satu oknum pejabat provinsi. Orang yang selama ini menutup-nutupi kasus dana desa, dan mulai panik karena Dedi menyentuh sarangnya. Malam itu, ruang kerja Gubernur Dedi Mulyadi di Gedung Sate dipenuhi aura tegang. Beberapa staf berkumpul membahas penyebaran video fitnah yang mulai trending di media sosial. Tagar #sandiwara Dedi dan #gubernur viral
mulai menanjak di Twitter, dibarengi komentar tajam dari akun-akun anonim. Ini bukan netizen biasa, Kang. Ini kerjaan buzzer bayaran. Disiapkan untuk mendiskreditkan Bapak, ujar Pak Raka, Kepala Humas Pemprov. Dedi hanya tersenyum tipis. Semakin keras mereka menyerang, semakin dekat kita ke pusat boroknya. Namun tak berselang lama, sebuah amplop coklat misterius tiba di meja Dedi. Di dalamnya hanya ada satu foto dan secari kertas. Foto itu memperlihatkan Dedi sedang duduk makan bersama seseorang di warung. Tapi pria yang bersamanya adalah tersangka korupsi lama yang pernah ditangkap KPK di tahun 2018. Tulisan di kertasnya, "Ingat siapa teman lamamu. Jika kau terus mengusik, kami buka semuanya." Ajudan Dedi terperangah. "Kang, ini fitnah. Mereka ingin menjatuhkan Bapak dengan rekayasa masa lalu." Dedi menatap foto itu lekat-lekat kemudian berkata tegas, "Biarkan. Kalau mereka main ancam, kita lawan dengan terang. Aku tidak takut dengan masa lalu. Yang penting hari ini, aku berdiri di sisi rakyat." Namun di balik semangat itu, tekanan politik mulai terasa. Telepon dari beberapa petinggi partai berdatangan. "Kang, jangan terlalu keras. Ada proses. Jangan langsung turun ke lapangan." Yang lain bahkan lebih frontal. "Kalau terus bikin gaduh, bisa-bisa rekomendasi partai untuk Pilgub 2029 dicabut." Namun Dedi tak gentar. Ia tahu kekuasaan tak bisa menjadi alasan untuk diam. Hari berikutnya, ia resmi mengeluarkan surat tugas audit investigasi menyeluruh ke 5 desa bermasalah. Namun belum sempat tim turun, Inspektorat Provinsi tiba-tiba dibekukan sementara oleh keputusan pusat. "Ini sabotase," desis ajudannya. Dedi pun memutuskan langkah ekstrim, membentuk tim investigasi rakyat. Relawan independen yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, jurnalis lokal, dan tokoh desa yang dipercaya. Saat birokrasi dikunci oleh mafia, maka kekuatan rakyat yang akan buka pintunya. Apa yang tak disadari oleh banyak orang, dalam tim rakyat itu ada satu orang yang menyamar. Ia bukan jurnalis, bukan aktivis, tapi mata-mata bayaran yang ditanam untuk menghancurkan Dedi dari dalam. Tim investigasi rakyat bekerja cepat. Dalam seminggu, mereka berhasil mengumpulkan puluhan dokumen asli dan testimoni warga. Bukti-bukti penggelembungan anggaran, fiktif proyek, hingga pembayaran vendor bodong mulai terkuak. Dedi menggelar konferensi pers terbuka di hadapan kamera dan wartawan nasional. Ia membeberkan pembangunan jembatan desa senilai 2,4 miliar rupiah yang hanya berupa 2 papan kayu lapuk. Anggaran pelatihan UMKM 950 juta rupiah, tapi tak ada satupun warga yang ikut pelatihan. Program bantuan ternak 1,7 miliar rupiah, padahal kambingnya fiktif. "Ini bukan hanya kelalaian," ujar Dedi dengan nada tegas. "Ini kerja sistematis. Dana desa dijadikan ATM pribadi oleh jaringan kades, oknum ASN kabupaten, dan kemungkinan besar tokoh politik provinsi." Wartawan mulai bertanya tajam, apakah Kang Dedi menuduh keterlibatan pejabat tinggi? Dedi hanya menjawab, "Saya tidak menuduh, saya tunjukkan datanya." Namun malam itu, setelah konferensi selesai, seseorang dari tim rakyat datang tergopoh ke kantor gubernur. Napasnya tersengal, wajahnya pucat. Namanya Rani, mahasiswa magister hukum yang membantu meneliti aliran dana. "Ada aliran mencurigakan dari desa kening milik Yayasan Amal Nurani, yang ternyata bendaharanya adalah istri wakil bupati," ujarnya gemetar. Dedi langsung bangkit. "Cetak datanya, kita selesaikan malam ini juga." Namun saat Rani kembali ke kosnya, ia mendapati laptopnya telah raib. Jendela kamarnya terbuka, dan di dinding ada coletan. "Berhenti sebelum kamu jadi korban." Keesokan paginya, kasus itu mencuat di media. Tapi arah beritanya dibalik. Tim gubernur melibatkan mahasiswa untuk menyebar fitnah. Rani disebut sebagai provokator. Bahkan dosennya ditekan untuk mencabut pengakuan. Di saat yang sama, 5 kepala desa yang disebut dalam laporan Dedi mengadakan konferensi pers. Mereka menangis di hadapan kamera, menyatakan difitnah, bahkan menyebut Dedi sebagai penguasa otoriter yang mempermalukan desa demi popularitas. Dedi hanya menatap siaran itu dengan wajah dingin. Semakin mereka bermain drama, semakin dekat kita ke aktor utama. Namun, ia tidak menyadari,
Orang yang sedang mengatur semua sandiwara ini adalah orang lama yang dulu pernah satu partai dengannya, kini berambisi maju di pilgub berikutnya. Dan lebih mengejutkan, pengkhianat di dalam tim investigasi rakyat itu mulai mengirimkan laporan-laporan internal ke pihak lawan. Gubernur Deddy Mulyadi tak pernah menduga bahwa medan tempurnya bukan hanya soal dana desa, tapi juga perang persepsi dan pengkhianatan internal. Sementara tim investigasi rakyat sibuk menyusun bukti, serangan balik dari lawan mulai datang bertubi-tubi. Sebuah akun TikTok bernama Fakta Desa Real mendadak viral, menampilkan kompilasi video Deddy di lapangan dengan narasi manipulatif. Lihatlah, gubernur kita mengintimidasi rakyat desa kecil. Demi konten, ia mempermalukan perangkat desa. Beginikah pemimpin rakyat? Video itu ditonton jutaan kali dengan komentar penuh hujatan. Lebih parah lagi, salah satu media nasional menurunkan headline besar, "Gubernur populis atau tukang gaduh." Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Di tengah tekanan publik, Bupati Ciamis tiba-tiba membuat keputusan kontroversial, menonaktifkan sementara 5 kepala desa yang sedang diselidiki, tapi juga mengajukan gugatan balik kepada Gubernur Deddy karena dianggap melampaui kewenangan dan merusak stabilitas daerah. Ini jelas permainan, kata Deddy pada rapat tertutup bersama timnya. Bupati itu dulu satu kubu dengan mafia anggaran, sekarang dia ingin menyelamatkan wajahnya. Namun yang membuat Deddy terpukul adalah kabar dari inspektur lapangan yang dipercaya. Laporan-laporan asli yang mereka kumpulkan dicuri, bahkan server penyimpanan backup terkena peretasan. "Kita kecolongan," gumam ajudannya. "Ada orang dalam." Dan benar saja, malam harinya seorang pria dari tim investigasi bernama Bayu, yang selama ini terlihat paling loyal, tiba-tiba menghilang. Ia membawa satu flash disk yang berisi semua rekaman wawancara warga dan data rekening mencurigakan. Deddy yang mendengar kabar itu tak berkata apa-apa. Ia menatap kosong keluar jendela gedung sate, lalu berkata pelan, "Perang ini bukan cuma soal korupsi. Ini perang melawan sistem lama yang siap membunuh siapa saja yang mengusik zona nyaman mereka." Namun di tengah kekacauan itu, sebuah kejutan datang. Seorang tokoh masyarakat dari Ciamis bernama Haji Suparman, yang dulu dikenal dekat dengan para kades, mendatangi Deddy secara diam-diam. "Saya tahu siapa otak semua ini, Kang," bisiknya sambil meletakkan map tebal. "Tapi untuk membuka ini, Kang Deddy harus siap kehilangan jabatan." Deddy menatap Haji Suparman tajam. "Saya lebih siap kehilangan jabatan daripada kehilangan kepercayaan rakyat." Namun saat membuka map itu, mata Deddy membelalak. Di dalamnya ada daftar aliran dana yang mengarah ke orang yang tak pernah ia curigai sebelumnya. Seseorang yang sangat dekat. Seseorang yang pernah menjadi tim sukses pribadinya sendiri. Map di tangan Kang Deddy terasa berat. Lebih berat dari laporan-laporan yang pernah ia buka. Di dalamnya, ia menemukan hal yang mengguncang batinnya. Daftar aliran dana ke rekening pribadi seseorang bernama Arwan, mantan juru bicara tim pemenangan Deddy saat Pilgub 2024. Dulu Arwan adalah orang kepercayaannya. Pendiam, loyal, dan sering tidur di lantai kantor demi merumuskan strategi kampanye rakyat. Kini nama itu muncul sebagai penerima transfer rutin dari 3 desa di Ciamis selama 2 tahun terakhir dengan nominal fantastis 3,8 miliar rupiah. "Tidak mungkin," ujar Deddy pelan. "Arwan bukan tipe penjilat uang." Namun saat penyelidikan dilanjutkan secara diam-diam, fakta menyakitkan tak terbantahkan. Arwan kini menjadi konsultan proyek desa yang difasilitasi oknum pejabat kabupaten. Ia bertugas mengatur proyek fiktif agar terlihat sah di atas kertas, menjual legalitas kepada kepala desa. Yang lebih memukul, Arwan pernah bertemu diam-diam dengan Bupati Ciamis sebulan sebelum semua kejanggalan ini mencuat. Malam itu, Deddy duduk sendiri di ruang kerjanya, memutar ulang video kampanye lama. Di layar, Arwan terlihat memeluknya saat kemenangan diumumkan. Senyum mereka lebar, tapi sekarang senyum itu berubah menjadi topeng pengkhianatan. Ajudannya masuk dengan wajah tegang. "Kang, kami temukan jejak transaksi ke rekening atas nama Yayasan Serumpun yang ternyata dimiliki oleh..." "Siapa?" potong Deddy cepat. Ajudannya menatap Deddy dalam-dalam. "Adik ipar Ibu Novi." Deddy tertegun. "Maksud kamu, istri saya terlibat?" "Tidak langsung, tapi yayasan itu jadi penampung aliran dana dari proyek-proyek fiktif. Bisa jadi Ibu Novi tidak tahu, tapi ini bisa meledak kapan saja." Deddy menutup wajah dengan kedua tangannya. Permainan ini terlalu dekat, terlalu ke dalam. Lawan bukan lagi orang luar, tapi orang-orang yang pernah ia ajak membangun mimpi perubahan.
Namun ia sadar, jika ia mundur sekarang, semua yang sudah dibuka akan hilang sia-sia. Ia tidak bisa kalah hanya karena rasa tidak tega. Ia bangkit, menatap jendela malam kota Bandung yang basah oleh gerimis, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Jika air mata harus keluar, biar hanya aku yang tahu. Tapi besok, kebenaran harus mengalir deras, meski melukai yang terdekat. Keesokan paginya, publik dikejutkan oleh pernyataan resmi Gubernur Deddy Mulyadi yang disiarkan langsung dari halaman Gedung Sate. Hari ini saya secara resmi mengajukan surat permintaan pemeriksaan kepada KPK dan PPATK untuk menyelidiki seluruh transaksi proyek desa di Kabupaten Ciamis, termasuk nama-nama yang pernah bekerja bersama saya. Karena dalam perang melawan korupsi, tidak ada istilah teman atau keluarga, hanya ada yang bersih dan yang kotor. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Dalam hitungan jam, media nasional, oposisi politik, dan pejabat lama langsung bereaksi. Tak hanya itu, Ibu Novi, istri Deddy, mengeluarkan pernyataan pribadi di Instagram. Saya percaya Kang Deddy orang jujur, tapi saya akan siap menjalani pemeriksaan hukum jika dibutuhkan, karena cinta tak seharusnya membutakan kebenaran. Sikap ini menuai simpati besar dari rakyat, namun juga memperkeruh konflik internal di lingkar kekuasaan. Banyak kolega lama mulai menjauh, dan telepon dari pusat mulai terdengar lebih dingin. Tapi Deddy tetap melangkah. Malam itu, ia dan tim investigasinya mendatangi salah satu gudang tua di pinggiran Tasikmalaya, lokasi yang disebut dalam laporan Haji Suparman. Di sana, mereka menemukan puluhan dokumen cetak asli, nota fiktif, kwitansi kosong, hingga surat perjanjian proyek palsu. Ini dia sarang mereka, ujar salah satu relawan. Tapi tiba-tiba, duar! Sebuah ledakan kecil terdengar dari sisi kiri gudang. Asap dan api membumbung, terdengar teriakan panik. Ada yang mencoba membakar gudang itu, cepat keluar, ini sabotase! Teriak ajudan Deddy. Mereka berhasil menyelamatkan sebagian bukti, tapi jelas, lawan sudah nekat. Mereka tak hanya bermain data, tapi nyawa. Dan benar saja, keesokan harinya muncul berita mengejutkan. Deddy Mulyadi secara resmi dilaporkan ke Kemendagri oleh DPRD Jawa Barat atas tuduhan penyalahgunaan kewenangan. Yang lebih mencengangkan, orang yang memimpin pengajuan itu adalah Arwan, mantan juru bicara Deddy, yang kini menjabat sebagai anggota DPRD. Dalam pernyataannya, Arwan berkata, "Saya tidak lagi mengenali Kang Deddy. Ambisinya telah membutakan hati. Kami hanya ingin menyelamatkan marwah pemerintahan." Deddy menyaksikan siaran itu dengan tatapan kosong. Namun sebelum ajudannya mematikan televisi, muncul breaking news yang membuat ruangan membeku. KPK dikabarkan segera menurunkan tim ke Ciamis untuk melakukan OTT terhadap 5 kepala desa, Bupati Ciamis dan sejumlah pejabat Pemprov. Senyum tipis kembali muncul di wajah Deddy. Pertunjukan baru saja dimulai. Hari itu Gedung Sate diselimuti aura tegang. Wartawan berkerumun. Kamera menyorot tajam ke setiap jengkal halaman. Isu operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK ke Ciamis merebak seperti api menyambar bensin. Dan benar saja, 7 pejabat daerah termasuk Bupati Ciamis dan 5 kepala desa digelandang ke Jakarta. KPK menemukan bukti kuat aliran dana ratusan miliar ke rekening pribadi dan lembaga-lembaga bayangan. Warga bersorak, media berseru, nama Kang Deddy dielu-elukan, namun kejutan belum selesai. Malam harinya, sebuah video eksklusif dirilis oleh sebuah kanal investigasi independen. Judulnya, Rahasia di Balik Perang Dana Desa. Siapa sebenarnya sutradara? Dalam video itu ditampilkan rekaman CCTV lama dari 3 bulan sebelum skandal mencuat, menunjukkan Deddy Mulyadi dan Arwan duduk bersama di sebuah villa di Lembang. Mereka tampak berbicara serius, menyusun strategi dengan tumpukan dokumen di antara mereka. Narator video itu berkata, "Sumber internal kami menyebut semua ini adalah operasi politik tingkat tinggi, termasuk keterlibatan Arwan bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai agen ganda yang disusupkan Deddy sendiri ke dalam lingkaran mafia dana desa." Sontak publik terbelalak. Video lanjutan memperlihatkan rekaman suara Arwan. "Saya terpaksa harus dihujat, disebut pengkhianat, bahkan dituduh menjual integritas. Tapi inilah jalan agar saya bisa masuk ke sistem kotor itu dan membongkarnya dari dalam.
Semua langkah sudah disusun oleh Kang Dedi. Bahkan saya tahu mungkin dia tak akan pernah bisa memulihkan nama saya. Ternyata Dedi sudah merancang semuanya sejak awal. Ia tahu mafia itu terlalu kuat. Jika dilawan terang-terangan, maka ia mengutus Arwan untuk berpura-pura membelot. Dengan identitas ganda, Arwan menyusup ke sistem dalam, mencuri data asli mafia, dan menyebarkannya lewat jalur anonim. Bahkan tuduhan kepada Ibu Novi adalah bagian dari pengalihan agar pusat mafia tak curiga bahwa pukulan telak sedang disiapkan. Ketika publik menonton video itu, semuanya menjadi jelas. Dedi bukan hanya berani, licik, strategis, dan siap dikorbankan demi kebenaran. Namun efeknya berat. Dedi dicemooh oleh beberapa kalangan karena memanipulasi opini. Bahkan partai sempat mempertimbangkan mencabut dukungan politiknya. Tapi di mata rakyat kecil khususnya warga desa, nama Dedi menjadi legenda. Seorang pemuda desa berkata dalam wawancara, dia main catur dengan setan, tapi nggak pernah lupa siapa yang dia bela, kita orang kecil. Dan ketika ditanya wartawan soal semua pengorbanannya, Dedi hanya menjawab, kalau saya harus dihina demi menyelamatkan desa, biarlah saya dihina. Tapi jangan biarkan 1 rupiah pun uang rakyat jatuh ke kantong haram. Cerita ini belum benar-benar berakhir, karena dalam dunia politik, kadang yang paling bersih adalah yang paling pandai menyamar.